Selamat datang teman-teman semua, apa kabar hari ini? 19.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat di tempat saya di Depok. Dan untuk itu langsung saja kita mulai tepat waktu hari ini di seri pendidikan. Kita akan membahas pendidikan mandiri dan juga kontekstual. Seperti apa sih gitu ya? Mungkin kalau teman-teman yang sudah bergerak di dunia pendidikan, orang tua, guru, atau pendidik, mahasiswa mungkin sudah nggak asing lagi sama istilah-istilah pendidikan liberal, pendidikan kontekstual, pendidikan kritis, pendidikan populer, itu banyak sekali istilah-istilahnya gitu ya. Tapi kenapa sampai banyak seperti itu, tapi sekolah tetap aja seperti sekarang ini, sekolah formal gitu ya, tidak ada perubahan yang begitu berarti sejak beberapa abad yang lalu sudah ditemukan gitu ya. Kayaknya yang paling kurang revolusioner itu adalah sistem pendidikan dibanding sistem-sistem lainnya kayak sistem teknologi informasi misalnya atau bioteknologi dan segala macam itu. Oke, perkenalkan saya Ica Afrianti, saya dari Malaika Bermain, Instagram saya itu. Dan hari ini sebetulnya ini semua sesuatu tidak disengaja dan dengan persiapan yang sangat cepat kali gitu. Jadi saya berteman sama Pak Toto di Instagram, terus kami saling ngobrol gitu ya, di Instagram sering DM-an, terus Pak Toto ngajakin, Cak, Instagram live yuk gitu. Akhirnya ya saya dengan senang hati gitu ya, suatu kehormatan diajakin ngobrol sama idola gitu ya, idola saya gitu yang pemikiran-pemikirannya saya ikuti gitu. Lalu dari IG live ternyata banyak teman-teman terutama fans-fansnya Pak Toto gitu ya, yang sudah seperti saya gitu mengikuti pemikiran-pemikiran Pak Toto, itu nagih lagi kalau bisa ada lagi dong ngobrol-ngobrolnya gitu yang lebih dalam dan lebih tahuan deh gimana sih prakteknya gitu ya pendidikan kontekstual dan juga pendidikan mandiri itu gitu. Maka dari itu Pak Toto bilang ya udah Cak bikin deh Zoom-nya gitu, kita ajakin teman-teman yang sama-sama resah gitu ya, yang sama-sama resah sama dunia pendidikan formal terutama di negara kita ini. Kita sama-sama gabung ngobrol-ngobrol keresahannya apa, kira-kira kita bisa bikin apa, siapa tahu gitu ya, nanti di kota kita masing-masing ada salam-salam berikutnya, entah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berbeda gitu ya, tapi intinya spiritnya sama, pendidikan mandiri gitu. Dan hari ini saya sebetulnya tidak sendiri, karena biasalah kalau ibu-ibu nggak mungkin mengerjakan segala sesuatu sendiri, selalu ada teman-temannya gitu ya. Jadi di Maika Bermain ini ada teman saya di Cadudasa yang ikut membantu, juga ada teman dari sesama ibu homeschooler, ini dari Salsabila Homeschooling. Kalau teman-teman lihat yang sudah nyalain kamera, ini ada Mbak Tia Ayu, Mbak Lina Sormin, dan juga Mbak Emeria. Nah ini Mbak Emeria dari Salsabila Homeschooling, terus Mbak Lina sama aku dan Mbak Tia ini di Cadudasa, kami bikin semacam komunitas belajar bareng lah, orang tua sama anak, itu nggak ada batasan umur ya, pokoknya kita belajar bareng. Nah, sebelum ke bintang tamunya, saya mau kenalin dulu dari Mbak Tia deh, Mbak Tia di Cadudasa. Halo, selamat malam. Nama saya Tia Ayu. Saya lokasinya di Bogor. Saya bersama Mbak Lina sama Ica membuat Cadudasa, niatnya untuk kita sama-sama belajar tentang seni, sejarah, pendidikan, ya, karena kita suka ngegosipin hal-hal itu bertiga. Terus kemudian Ica dengan Malaika Bermainnya kolaborasi dengan Pak Toto, wah kayaknya nyambung banget sama obrolan kita selama ini. Jadi ya semoga Cadudasa bisa ikutan belajar juga bersama Pak Toto di sini dan Salsabila Homeschooling dan Malaika Bermain. Gitu aja sih. Makasih. Terima kasih Mbak Tia. Mbak Lina, ada yang mau ditambahin? Halo semuanya, saya Lina. Saya juga ibu homeschooling dari 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Sekarang yang paling besar udah usia 15 tahun. Kita gabung bareng-bareng dengan Ica dan Tia Ayu di Cadudasa. Nanti sih kegiatannya akan banyak di sejarah dan apa lagi ya? Nanti gabung juga dengan Mbak Emir untuk kegiatan-kegiatan mengenai alam dan lain-lain. Gitu aja sih. Thank you Mbak Lina. Nah terakhir ada Mbak Emir dari Salsabila Homeschooling. Ini sebenarnya
saya yakin nggak cuma kami aja yang di sini yang punya semangat seperti ini gitu ya, bikin kelas ini, kelas itu gitu. Pasti teman-teman di sini semua juga punya inisiatif-inisiatif seperti yang sudah kami lakukan ini. Nah, kalau Teh Emir ini di penerbitan juga, di STEM juga, silakan Teh Emir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emiria Krisanti, homeschooler juga ya, sama ya, kita tuh anak-anak itu tuh seumuran nih, paling besarnya umur 15 tahun, yang paling kecil kalau saya umur 12 tahun. Seperti diperkenalkan Mbak Ica, saya bergerak di penerbitan buku juga, maksudnya kita menerjemahkan buku. Kemudian kalau untuk Barang sama Cade Dosa dan Malaikat Bermain mungkin terkait sama sejarah ya, jadi kalau Mbak Tia mungkin sejarahnya ke personal, ke orang, kalau saya lebih ke sejarah mungkin nanti akan fokus ke botaninya, ke biologinya, gitu, baik, ke biodiversitas. Itu saja mungkin. Terima kasih Mbak Ica, Mbak Tia, Mbak Lina. Terima kasih Teh Emir ya. Jadi memang begitu, ibu-ibu homeschooling anak-anaknya nggak ada yang sekolah, biasanya tuker-tukeran ilmu gitu ya. Yang ini ahlinya di bidang apa, ngajar anak-anaknya gitu ya. Saling bertukar ilmu. Dan bukan terakhir ya, langsung aja kita ke bintang tamu kita. Tadi sudah menyanyikan beberapa lagunya, Toto. Bukan Toto Kloset ya Pak ya, tadi Pak Toto sendiri yang bilang. Karena hari ini bintang tamunya Pak Toto, jadi tadi aku pasang lagunya itu lagunya Toto. Mudah-mudahan masih pada tahu ya Toto, band Toto itu nggak terlalu lawas. Kalau saya sih masih tahu itu ya. Pak Toto, apa kabar Pak Toto? Baik. Selamat malam untuk semua ya. Selamat malam Pak Toto. Pak Toto ini mungkin aku nggak usah banyak kenalin Pak Toto gitu ya. Saya yakin semua yang ikutan di sini itu pengen ketemunya Pak Toto, pengen dengerin ngobrol langsung sama Pak Toto kayak gimana. Teman-teman udah tahu kalau Pak Toto sama istrinya itu mendirikan Salam, Sanggar Anak Alam di Jogja. Pak Toto juga menulis buku sudah lebih dari 1, dan pastinya buku-buku Pak Toto ini fokus ke dunia pendidikan apa ya? Kalau saya sih bilangnya pendidikan nyeleneh gitu ya. Pendidikan alternatif, pendidikan yang kontekstual, pendidikan yang nyeleneh, yang tidak seperti sekolah formal gitu ya. Dan juga bersama teman-temannya tuh ada tuh ya, kalau kami di Ibu-Ibu bilangnya 3 serangkai itu sama Pak Rum, terus juga ada Mansur Faki ya Pak ya. Itu buku-bukunya kalau teman-teman tergugah sama pendidikan yang alternatif gitu ya, pendidikan yang kritis, pasti pernah bersinggungan dengan buku-buku yang ditulis Pak Toto gitu. Nah, Pak Toto sekarang lagi di Jogja atau lagi ke kota lain? Di Jogja, saya di Jogja. Iya, Pak. Oke. Pak Toto, jadi kemarin di grup itu seperti Pak Toto minta menanyakan keresahan-keresahan teman-teman di sini, dan ternyata itu banyak sekali ya teman-teman di sini yang keresahannya sebenarnya sama saya dan sama Pak Toto. Cuma bedanya kalau saya mengeluarkan anak dari sekolah gitu ya, tapi kalau Pak Toto bikin Salam. Nah, teman-teman di sini juga banyak macam-macam lah, beragam Pak kondisinya. Ada yang pengen homeschooling tapi belum berani, terus ada yang mungkin sudah mulai menjajaki membuat suatu lembaga seperti Salam, itu macam-macam. Ada yang guru juga, ada yang mahasiswa gitu. Jadi rata-rata keresahannya sama. Nah, saya ajak teman-teman dulu kali ya Pak ya, ngobrol di sini, curhat, supaya Pak Toto juga tahu. Kalau Pak Toto kan udah nggak usah dikenalin lagi, teman-teman udah tahu. Tapi Pak Toto perlu tahu nih, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang resahnya itu apa sih gitu ya. Mudah-mudahan nanti habis diskusi ini, siapa tahu kita bisa kenalan, bisa membuat sesuatu gitu ya. Membuat yang, ya langkah kecil dulu lah gitu ya. Karena dulu Pak Toto juga membuat Salam itu 20 tahun lalu ya Pak ya. Sampai sekarang. 23 sekarang. 23 tahun ya. Oke, jadi kalau kita mau mulai baru selangkah 2 langkah, jangan takut karena Pak Toto bisa jadi Salam itu 23 tahun yang lalu. Oke, coba aku akan tanya sebentar. Siap ngobrol semua ya.